Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprina Hasbi dari HI1 dengan NIM 21123016. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Hukum Internasional dan saya di sini mengambil buku dengan judul Hak Asasi Manusia Individu dalam Politik Global. Buku ini ditulis oleh Richard W. Manbech dan Kristen R. Lafferty. Oke. Kemudian di sini ada pembahasan. Di sini ditulis secara historis pemerintah membatasi atau melanggar hak-hak individu karena berbagai alasan, misalnya untuk mempromosikan ideologi mereka atau untuk menanamkan rasa takut. Para diktator saling memaksa rakyat mereka untuk menerima pandangan ideologis, religius, dan politik resmi dan mengadili mereka yang tidak mau menerima. Jadi di sini dibahas mengenai hak asasi manusia yang individu yang dilanggar oleh pemerintahnya sendiri karena individu tersebut atau masyarakat tersebut tidak mau menerima kebijakan-kebijakan dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini ditulis bahwa banyak pemimpin yang semena-mena memenjarakan orang-orang yang menentang mereka, menggunakan penyiksaan untuk memperoleh informasi dari tahanan politik, tidak memberikan keadilan dan kesetaraan kepada kelompok-kelompok ras dan etnis, memperlakukan perempuan sebagai budak, menyiksa dan membunuh lawan untuk menghentikan pemberontakan, dan pada umumnya memperlakukan warga negara dengan kejam. Nah, jadi di sini juga dibahas bahwa pelanggaran hak individu itu dilakukan oleh banyak pemimpin yang semena-mena memenjarakan rakyatnya sendiri. Mereka memperbudak rakyatnya sendiri dan menyiksa rakyatnya sendiri. Oke, next. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Nah, hak asasi manusia merupakan kategori khusus dari hak. Namun, apakah hak itu? Nah, sebagian teoritis sepakat bahwa hak adalah keistimewaan moral yang dimiliki oleh orang karena siapa mereka atau karena apa yang mereka lakukan. Hak adalah klaim yang harus dihormati oleh orang lain. Dengan kata lain, hak menuntut kewajiban, hak menciptakan hubungan antara orang yang memiliki hak tersebut dan orang lain seperti pemerintah yang harus memenuhi hak tersebut. Karena itu, hak hanya ada dalam organisasi sosial. Jadi hak asasi manusia itu harus dihormati gitu. Jadi menuntut kewajiban untuk dihormati, untuk saling menghormati individu antar individu ataupun pemerintah sekalipun harus bisa menghormati hak asasi individunya, hak asasi seorang masyarakatnya. Oke, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa norma-norma yang menentang pelanggaran hak asasi manusia semakin banyak dan politik global telah menyaksikan proliferasi perlindungan hukum bagi individu sejak Perang Dunia II. Nah, teman-teman kan ini membahas hak asasi manusia, hak asasi individu seorang manusia dalam politik global. Di sini dijelaskan bahwa politik global ini telah menyaksikan proliferasi perlindungan hukum bagi hak individu sejak Perang Dunia II. Meskipun hukum internasional selama hampir sepanjang 3 abad lalu telah melindungi hak prerogatif penguasa dan kedaulatan negara mereka, hal itu mulai berubah. Kekejaman perang dan khususnya Holocaust dalam Perang Dunia II meyakinkan banyak orang bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi teman-teman di sini dijelaskan bahwa hak individu itu di atas segalanya. Meskipun hukum internasional itu melindungi hak penguasa, hak pemerintahan, tapi hal itu sudah mulai berubah bahwa siapapun yang melakukan kekejaman, yang melakukan pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawabannya. Di sini tertulis seperti itu. Nah, dimulai dengan mengadili orang-orang Jerman dan Jepang
Nah, ini tuh dalam sejarahnya ya, dimulai dengan mengadili orang-orang Jerman dan Jepang atas kejahatan perang dalam persidangan. Ini persidangan Nuremberg dan Tokyo pasca perang, dan dilanjutkannya elaborasi hukum hak asasi manusia oleh PBB dan organisasi internasional lainnya. Individu-individu, baik pelaku pelanggaran maupun korban mereka, mendapatkan status lebih baik dalam hukum internasional. Jadi individu-individu yang telah dilanggar hak asasi manusianya mendapatkan status lebih baik dalam hukum internasional. Nah, selanjutnya menguatnya keinginan organisasi tersebut untuk mengesahkan intervensi kemanusiaan di wilayah yang terjadi banyak pelanggaran dan menuntut pertanggungjawaban para pemimpin nasional atas apa yang mereka lakukan terhadap rakyat mereka, mengancam dan merongrong inti penting dari kedaulatan negara. Oleh karena itu, meskipun kedaulatan negara dijamin dalam piagam PBB, Sekretaris Jenderal Kofi Annan menyatakan bahwa selama saya menjadi Sekretaris Jenderal PBB akan selalu menempatkan manusia di pusat dari apapun yang kita lakukan, meskipun kedaulatan dasar, integritas wilayah, dan kemerdekaan politik negara tetap merupakan inti dari sistem internasional. Kedaulatan tidak dapat memberikan kebenaran bagi hal yang tidak dapat dibenarkan. Nah, pandangan Annan tampaknya lebih menghargai hak-hak individu dalam politik global daripada kedaulatan negara. Jadi walaupun kedaulatan negara itu dijamin oleh piagam PBB, akan tetapi Sekretaris Jenderal PBB pun sangat setuju bahwa hak individu itu lebih penting, kemerdekaan dari jiwa individu itu lebih penting dari apapun itu. Oke, teman-teman, mungkin sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan ini mengenai hak individu dalam politik global. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.